Cuman saya ada satu hal yang kepingin sekali sebenarnya, itu pergi ke Sago ID, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, respon Pak Sulaiman. kalau yang lain mungkin ya nggak perlu direspon. Saya kira saya amini saja apa yang diungkap. Saya cuman bicara pada target konsisten. Itu saya kira menjadi catatan bagi saya. Soal kualitas saya nggak bisa ukur. Itu tentu ada orang lain nanti akan mengukur. Karena kadang-kadang di kampus tidak semua juga yang kita tulis itu akan dianggap baik oleh yang melihat kan. Walaupun yang mendalami buku-buku kita belum pernah menulis, itu persoalan lain kan. Ya. Tapi saya kira ada tupoksinya. Orang-orang yang akan melihat isi buku, saya kira itu mesti dilihat oleh orang lain, saya kira. Itu saya kira yang bisa saya komentari. Memang saya pun hampir habis kata-kata ini. Iya, betul. Tapi Pak Mutakin ini kan satu kampus ini, satu fakultas, ya kan? Tapi beda apa istilahnya? Beda prodi ya, beda apa? Beda bagian. Ya, job apa? Baru pulang dari lapangan berdua kan? Iya. Nggak akan lagi ke lapangan, insyaallah. Oh gitu, bawa saya lah. Jangan mengganggu rezeki orang. Nggak boleh. Siap. Pak Mutakin, satu lagi nih Pak Mutakin. Sebenarnya di kampus Pak Sulaiman kan pernah mengelola jurnal juga. Dari nggak ada Sinta jadi Sinta. Sekarang masih Pak Sulaiman. Sudah istirahat. Sudah istirahat. Dan beliau kan menulis juga di jurnal kan. Ada Scopus, udah ada ID Scopus malah. Pada isi lain, beliau juga menulis buku-buku populer, ya kan? Jadi dua hal beliau juga ikut berkontribusi. Jurnal akademik ada, buku-buku populer juga ada buku-buku yang basisnya riset juga ada. Nah, dalam hal ini apa pandangan Pak Mutakin? Ya, tadi kan kuncinya konsistensi dan saya kira total Pak Sulaiman kan, totalitas. Jadi apapun yang beliau kerjakan itu total. Jadi total akhirnya tuntas. Jadi total tuntas. Ada nggak tuntas. Kalau sekarang istilahnya ada grand design dari awal sudah didesain. Barangkali saya menganggap begitu karena seperti kasus jurnal kan kalau kita bilang bagaimana itu tanda kutip mati-matian begitu kan. Beliau berjuang dari tidak bersinta sampai bersinta dua ya. Sinta dua sekarang dan hampir 10 tahun lebih ya bagaimana? 14 ya? 14 tahun. Apa nama jurnalnya? Jurnal Kanun Ilmu Hukum ya, Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Syahkuala. Dan sekarang kan juga sudah bertransformasi kan dari manual sekarang ke semuanya OJS ya. OJS ini bersistem ini juga luar biasa karya Pak Sulaiman. Saya kira itu harus semacam apresiasi kan dari fakultas Pak Sulaiman, tapi selalu mengatakan ini kan bagian dari pengabdian beliau dan makanya saya bilang tadi itu keikhlasan dan totalitas itu luar biasa. Dan di balik itu sebetulnya karya-karya beliau itu sangat manfaat bagi institusi, tidak hanya fakultas, masuk ke Syahkuala. Jadi saya ingat sekali ketika 44 buku beliau itu saat itu sedang ada nominasi ya penerima atau penulis buku terbanyak di Indonesia. Kebetulan tak sampai informasinya itu ke pihak rektorat ke pihak penilai. Jadi karena saya kebetulan ada, maaf ini kalau saya buka-buka ada sedikit jaringan ke sana ya. Saya sampaikan kenapa ini tidak pernah dilihat, tidak pernah begitu kan. Itu kan dulu maaf Pak almarhum ya yang ini. Jadi ternyata standar ini adalah sangat formal. Jadi mereka hanya melihat apakah ada datanya di sistem atau tidak. Jadi kalau saya tidak salah Pak Sulaiman tidak pernah update ya, atau jarang mengupdate di atau Pak Mutakin di USK Universitas Syahkuala ada nggak seseorang yang menulis buku pada angka 200 judul? Saya enggak bisa pastikan, tapi kan pernah
mendapatkan semacam sertifikat dari penghargaan dari Indonesia. Nggak tahu jumlahnya berapa, tapi dianggap terbanyak lah di Indonesia waktu itu. Pak Azwardi, kalau saya almarhum Pak Azwardi kan tahun 2019 juga ya, salah ya. 2018, 2020 saya salah waktu itu ada sertifikat atau penghargaan lah didapatkan oleh beliau. Ya data yang diambil dari tadi data sistem, sementara Pak Dr. Sulaiman kan tadi enggak pernah, mungkin beliau jarang kan mengupdate apa yang beliau tulis itu di sistem semuanya barangkali ya. Kecuali jurnal yang tersendiri ya, pasti jurnal itu pasti dia terupdate sendiri otomatis. Tapi kan perjalanan Pak Sulaiman mungkin Pak Mutakin kan salah satu orang di sampingnya. Sedap. Ya enggak? Ustaz Aisyah tuh udah berada di samping ya kan. Nah, visualisasi enggak bisa diberi ke kita, ke publik, kunci yang orang nggak tahu bahwa Pak Sulaiman tuh punya kelemahan apa misalnya. Nah itulah yang namanya kelemahan kan nggak usah disampaikan. Nggak boleh. Dan semua kita kan juga punya, Nanti kalau beliau jadi rektor kan nanti dijadikan ini bahan lawan Oh. beliau. Tapi nggak mau beliau ya. Itu rektor fungsi USK atau yang lain. Tapi intinya kan tadi itu apa yang beliau kerjakan selesai tuntas ya, dan luar biasa. Dan sekarang juga beliau kan sama-sama saya juga di MKU kan sebagai koordinator mata kuliah setelah 2 tahun juga sekarang. Itulah tadi itu kita bilang bahwa samping beliau sibuk ngopi juga sama kita, mengelola bagian juga sebagai ketua bagian. Ini jabatannya luar biasa juga di kampus ini. Ketua bagian humas ya di MKU, koordinator mata kuliah BKN, di KKN koordinator KKN, banyak sekali sebetulnya. Jadi tadi mau kita pesannya adalah sesibuk apapun ya itu karya-karya beliau tidak pernah berhenti. Ini kan tadi intinya konsistensi itu yang mungkin luar biasa. Sekali lagi mungkin untuk kampus tadi saya mungkin akan sampaikan kembali bahwa kan sekarang hampir semua kampus kita di Indonesia kan untuk naik grade itu kan salah satunya kan karya gitu kan. Itu bisa nanti bidang penelitian, bidang lain-lainnya. Tapi intinya ketika di awal barangkali kurang diperhatikan, tapi ketika dekat-dekat akreditasi, ini mana nih dokumen Pak Sulaiman nih? Kapan antar ini? Itu saya kira terasa sekali artinya kebutuhan institusi juga sangat diperlukan, dan Pak Sulaiman berkontribusi saya kira. Di samping itu beliau juga salah satu tim ya dari tim akreditasi. Ini saya kira luar biasa. Tidak ada kelemahan saya kira. Nggak ada ya. Pak Kabea. Ya. Apanya? Saya kenal beliau kan tidak lama seperti Pak Mutakin. Mana? Beliau kan satu motor. Berdua pelukan. Sebantal is. Nah, satu bantal. Tapi saya yakin meskipun mereka satu bantal tetap beda mimpi. Beda mimpinya. Meskipun mungkin sama, kalau sama dicurigai. Lumpuh sama, mungkin untuk baik. Menurut Pak Kabea. Menarik. Ini kan usia 46. Ya. Usia 46, 200 judul buku. Kita nggak usah tanya sama beliau. Usia insya Allah kalau Tuhan memberkati 47, bisa diprediksi berapa buku? Mungkin lebih ya, tadi akan tambah lagi. Cuma begini dia Pak Muklis. Kita kan tidak terlalu fokus pada kuantitas jumlah. Bahwa jumlah itu ada, alhamdulillah. Tapi kalimat Abu Leman tadi kan konsisten. Ya. Jadi kalau konsisten tuh saya ingat ini siapa nama yang tua tuh Pak Abu Leman, Daud Yusuf ya. Iya, mantan Menteri Pendidikan. Nah, itu dia contohnya. Jadi jangan tanya lagi nanti berapa buku. Beliau tuh sakit kalau nggak nulis. Makanya Pak Daud Yusuf itu sampai dalam bukunya apa Jiwa dan apa cerita tentang dia itu. Jadi 11-12 dengan Abu Leman dalam hal penulisan. Jadi dalam politik beda ya. Mungkin itu yang mau saya jawab. Jadi kadang-kadang orang seperti ini kalau nggak nulis sakit kepala. Nah, itu poinnya.
Dan Jadi pelampiasan dia menulis ya. menulis, dia marah sama orang dia tulis, dia sebel dengan sistem dia tulis, Jadi pelampiasannya dizolimi oleh atasan dia tulis. Makanya tadi saya katakan, untung orang seni itu kan di sini semua dia makan. Nah, cuma begini nanti Pak Muklis, ini kan penting ya. Biasanya orang-orang seperti ini akan dikenang pada saat dia pergi. Biasanya itu. Jadi biasanya di Indonesia seperti itu tradisi kita. Pada saat sudah pergi, itu orang akan berebut nanti. Ini nanti mungkin 50 tahun ke depan akan menjadi sebuah karya yang cukup dicari orang. Karena orang pengen tahu apa dan bagaimana orang Aceh berpikir pada awal abad 21. Nah, mungkin buku Abu Leman ini yang hari ini mungkin nggak di kampusnya pun tidak begitu diapresiasi kan. Tapi saya rasa 100 tahun lagi ketika Abu Leman sudah menulis sekian di atas 200 misalnya atau 300 buku, itu menjadi sebuah mozaik. Mozaik yang dicari orang. Bahkan itu yang orang tanya, apa yang dihasilkan orang Aceh pada awal tahun abad 21? Nggak ditanya berapa jumlah mobil yang dibeli, yang beredar di Aceh waktu itu. Yang ditanya apa yang dipikirkan oleh orang Aceh pada awal abad 21. Ketika Aceh mau masuk 4.0, 5.0, berapa 00 lah itu. Itu yang dicari yang seperti ini. Jadi kayak kita ini yang penulis-penulis ini ya, yang dikerjakan oleh Bandar juga mempublikasikan setiap karya orang Aceh. Jadi ini bukan pekerjaan 1 tambah 1 2, tapi bisa jadi 1 tambah 1 bisa jadi 6, 10 ya, karena pekerjaannya pekerjaan peradaban. Itu saya rasa plus dari orang-orang yang punya kemampuan seperti Abu Leman. Ya kita di bawah beliau ya ikutlah. Kalau beliau buat tarekat menulis, ya kita ikutlah. Ya, kalau di Jogja teman saya tuh di sana Prof. Ngenun Naim. Jadi beliau juga sama dengan Abu Leman juga, memang bidang beliau literasi. Ya, begitulah saya rasa. Pak Sulaiman, hari ini kan 46 pas ya genap. Ini mulai besok itu sudah meniti hari 47. Bisa dibuka rahasia sedikit dalam hal literasi, apa yang akan dilakukan? Apakah masih tetap konsistensi untuk menulis harian setiap hari 400 kata menulis, atau mungkin ada gagasan lain? Pokoknya ada tulisan tiap hari, tapi kadang-kadang tidak 400, bisa jadi nanti 1000. Tapi itu usaha setiap hari ada. Cuman saya ada satu hal yang kepingin sekali sebenarnya, itu pergi ke tempat mendalami dan beri kuliah dari lokasi penelitian di lapangan. Nah itu mungkin bisa berbulan-bulan kan, kalau dikasih izin nanti mungkin suatu saat itu kita akan pergi lama ke daerah dan kita akan kuliah dari daerah sambil melakukan penelitian saya kira. Itu saya kira. Terima kasih banyak semuanya. Tunggu dulu Abu. Dengan Honda. Jak dituri Ini Honda nanti Vespa. Sago dilingkan tulisan Abu di Kupiluho di bawah di deskripsi. WW Kupiluho pun. Gede becu. Di bawah. Behana tengoknya. Atau lu ada hana buku kabiasa. Lu kait jadi urung batat. Oke, baik. Abu, selamat ulang tahun. Terima kasih. 46 ini menuju 47. Mungkin closing dari Pak. Baik, ya, terima kasih Pak Muklis. Tapi ada keluhan juga sekarang Pak Sulaiman katanya. Ya, ini bukan kelemahan. Keluhan. Nyomu ke Tuhan. Gerakan kamu di lemah wujud. Tapi konsistensi yang beliau ucapkan barusan ini luar biasa. Jadi kita berdoa lah ya. Amin. Beliau sehat walafiat, diberikan umur panjang. Amin.
diberikan keberkahan ilmu. Amin. Ya, dan semoga ilmu yang beliau tuangkan ini dalam bentuk karya-karya menjadi amal jariah bagi beliau. Ya. Amin. Dan selamat sekali lagi pada Dr. Sulaiman ya, Ya. pada usia yang 46 tahun sudah menghasilkan karya Yang banyak sekali. 200 buku barangkali. Ini belum lagi jurnal ya. Jurnal beliau, Bro Ya, Sedi. Bro Sedi. Luar biasa. Oke. Makasih Pak Amdakin. Harapan saya ya tetap dijaga kesehatan. Ya, Itu dia, karena bagi penulis, peneliti yang paling mahal itu kesehatan. bermasalah. Iya, karena itu paling mahal. Jadi itu bisa dijaga kesehatan, Abu. Kemudian doa-doa kami juga bisa mengikuti jejak Abu. Amin. Nah, Bapak juga. Ya, itu Bapak juga harus menulis. Bapak itu dulu penulis. Ini hanya jangan nulis pidato orang. Kamu corak dia. Ya, jadi tulis, nggak boleh pikiran kita baca orang lain. Tulis juga nanti kita buat Ghostwriter. muklisudilyah.com. Oke, saya pikir itu. Ya, selamat Abu Leman. Terima kasih. Abu selamat ulang tahun. Mungkin ada yang mau sampaikan terakhir Abu? Main berat terakhir, ayo. Saya kira sudah. Terima kasih banyak Pak KBA, Pak Dr. Tuku Mutakin atas hajatan kita pada hari ini dalam suasana yang puasa. Saya kira kita mengadakan acara ini. Terima kasih ke Bandar, juga Sagol, Pak Saiti. Terima kasih banyak. Baik, makasih Abu. Selamat dulu, selamat. Jaga jarak. Ya, tahniah Hanali kayaknya. Oh, jaga jarak. Jaga jarak. Oh, makasih Abu. Baik pemirsa, inilah perbincangan kami dalam momentum ulang tahun Dr. Sulaiman Tripal, dan hari ini beliau meluncurkan 6 judul buku, dan insya Allah peluncuran darat akan segera kita lakukan. Nanti kita bocorkan jadwal acaranya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.